Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai orang yang beriman di tengah banyaknya kekafiran, yang memilih kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah banyaknya umat, yang telah memilih kita sebagai orang-orang yang melakukan ketaatan, cinta kepada ketaatan, bergelut pada ketaatan di tengah banyaknya orang-orang yang bergelut dalam kemaksiatan. Kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan kasih sayangnya, sehingga di hari ini, di siang hari ini, kita masih dimudahkan untuk bertafaqquh fiddin. Ini di antara kebaikan yang Allah inginkan kepada seorang hamba. Sebagaimana dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan terhadap agamanya. Kemudian, alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas masalah taharah, bahwa taharah adalah seseorang menghilangkan kotoran, tapi secara syariat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kemudian kita juga sudah membahas tentang air, bahwa air itu ada air yang suci mensucikan, ada air suci tidak mensucikan, dan ada air yang najis. Air najis pun terbagi dua. Ada air najis karena tercampuri oleh najis sehingga mempengaruhi bau, warna dan rasa, atau ada memang air memang najis asalnya. Ya, maka ini tetap tidak dibolehkan untuk kita pakai mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum-hukum najis, bahwa najis itu terbagi tiga. Ya, ada yang najis berat, najis sedang, najis ringan. Najis berat dengan kita mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah jika dia itu kalau terkena najis dari jilatan anjing. Najis sedang seperti air kencing dewasa, maka dengan cara dicuci dan berwudu. Sedangkan najis ringan dengan cara diperciki. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas tentang adab-adab dan hukum-hukum membuang hajat, bahwa harusnya kita tidak menghadap ke kiblat, tidak membelakanginya, masuk ke WC dengan kaki kiri, keluar kaki kanan, membaca doa, tidak terlihat oleh orang lain, bukan di jalan umum, ya. Dan ada yang disunnahkan dengan cara kita mencuci memakai tangan apa? Kiri. Tangan kiri, bukan pakai tangan kanan. Tidak menyebutkan nama Allah di dalam WC. Maka yang mau berwudu ketika di WC harusnya dia keluar dulu, sudah buang air kecil, keluar dulu membaca basmalah. Setelah dia membaca basmalah, barulah dia apa? Mencuci, berwudu, kemudian masuk ke WC lagi. Ya. Kita lanjutkan. Ya, ini sudah kita ada hal-hal yang diharamkan juga dalam membuat hajat. Ya, tidak boleh di air yang tergenang. Kemudian juga kita sudah pelajari tentang istinja dan istijmar. Apa itu istinja? Istinja. Membersihkan sesuatu yang dari bekas kotoran itu dengan air. Adapun istijmar, membersihkan dengan apa? Dengan batu atau yang semisalnya seperti tisu. Syaratnya bukan hal-hal apa? Bukan halal apa? Bukan halal najis. Tidak boleh seseorang membersihkan kotorannya dengan kotoran. Tidak boleh seseorang membersihkan kotorannya dengan hal yang dimuliakan. Tidak boleh. Ya. Ini tentang syarat-syarat istijmar juga kita sudah jelaskan. Kemudian di pertemuan kali ini kita memasuki tentang wudu. Tentang wudu. Dibuka di halaman 26 pembahasan wudu. Fadal. Pembahasan wudu. Dari Uqbah bin Amr
radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adwarihi." Allahu akbar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berwudu kemudian membaguskan wudunya, tidak cepat-cepat, belum sampai ke siku langsung lagi muka, ya, atau muka belum sempurna langsung ke siku, belum satu kakinya sempurna sampai ke tumit kaki kirinya lagi, tidak. Barang siapa kata Nabi berwudu dan dia memperbagusi wudunya, artinya pelan-pelan, tidak cepat-cepat, terpenuhi segala yang wajib terkena. Apa kata Nabi? Maka akan keluar kesalahan-kesalahan dari tubuhnya, sampai keluar semua dosa dari bawah kuku-kukunya. Jadi siapa yang berwudu mencuci mukanya, terkena matanya, terkena hidungnya, terkena mulutnya, maka menjadi penggugur dosa. Kalau kumur-kumur keluar air dari mulutnya, tergugurkan dosa-dosa mulutnya. Kalau nasiram mukanya kena, maka tergugurkan dosa-dosa mukanya yang dia palingkan kepada yang haram. Kalau terkena matanya, mengalir air dari matanya, maka tergugurkan dosa-dosa matanya. Begitu juga tangannya, begitu juga kepalanya, begitu juga kakinya. Intinya segala yang mengalir dari tetesan-tetesan wudunya menjadi apa? Menjadi penggugur dosanya. Nah ini. Kemudian dilihat di halaman setelahnya, ya, yang akan kita pelajari hukum wudu, keutamaan wudu, tata cara wudu, syarat-syarat wudu, wajib-wajib wudu, sunnah wudu, pembatal-pembatal wudu, dan hukum yang terkait dengan wudu. Sekarang kita masuk yang pertama. Tujuan pembelajaran. Ya, siswa mengetahui hukum wudu dan keutamanya dengan dalil-dalilnya. Siswa mengetahui memperhatikan tata cara wudu dengan benar, nanti akan ada prakteknya. Siswa mengetahui syarat-syarat wajib, sunnah-sunnah, pembatal-pembatal wudu dan hukum-hukumnya. Pengertian wudu ini dikasih garis bawah. Secara bahasa adalah berasal dari kata wada, yang berarti indah dan bersih. Jadi wudu artinya apa? Indah dan bersih. Itu hasilnya. Makanya tidak sedikit dari orang-orang kafir itu masuk ke dalam Islam karena melihat kebersihan Islam. Ya, Islam sudah saja buang air kecil dianjurkan lagi berwudu. Kenapa? Karena ternyata orang kalau masuk di WC itu banyak parasit, banyak kuman-kuman. Sedangkan orang kalau sudah cebok, sudah baru kemudian dia cuci lagi dengan wudu, itu akan apa? Banyak mengeluarkan apa? Dari parasit-parasit tersebut. Nah ini. Kemudian diperhatikan, jadi wudu secara bahasa artinya apa? Indah. Jadi secara bahasa berarti indah dan bersih. Secara istilah, jadi ditulis itu yang digarisbawahi secara bahasa indah dan bersih, itu saja. Kalimat indah dan bersih secara bahasa saja, jangan semuanya, membingungkan. Sedikit saja, secara bahasa indah dan bersih, itu caranya belajar. Caranya belajar, ambil kalimat terpenting, itu yang dihafal, jadi ringkas, tidak banyak dihafal. Ya, tapi banyak memaknai dan memahami. Ya, kalau Ustaz caranya belajar demikian. Hah? Bisa kalau terlanjur. Ya. Yang kedua secara istilah, ditulis di garis tabela secara istilah saja. Menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan niat bersuci, ini semuanya ya. Karena kalimatnya tidak boleh dipisahkan. Menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan niat bersuci. Ya, ayo diperhatikan. Wudu diwajibkan pada 3 keadaan. Jadi selebihnya sunnah.
Jadi kalau bukan keadaan ini, hukumnya apa? Sunnah. Orang sudah kencing, tidak mau sholat, hukumnya sunnah. Tapi adapun kalau mau sholat, hukumnya wajib. Coba lihat. Diwajibkan wudu dalam 3 ibadah, yaitu sholat. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak berwudu. Jadi siapa yang malas berwudu, tapi sudah masuk ke dalam sholat, tapi karena malas dihukum kalau terlambat, akhirnya dia juga masuk ikut sholat padahal tidak berwudu. Allah Maha tahu bahwa ada keluar pusu-pusu tadi, misalnya, harus dia keluar berwudu. Bahkan kalau dalam sholat, natalaci, harus keluar. Jangan malu, artinya keluar kentutnya. Jangan malu. Walaupun tidak ada yang dengar, batalkan sholatnya karena la sholata liman lam yatawadda. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak berwudu. Jadi wajib. Yang kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Seseorang berkeliling di Ka'bah. Maka siapa yang batal wudunya ketika misalnya keliling di Ka'bah 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, baru putaran ketiga, truk Kentucky, atau putaran ketiga mau buang air kecil, maka wajib baginya keluar berwudu, baru lanjutkan tawafnya. Ustaz, apakah dia diulang? Tidak. Langsung disambung 3, 4 dan seterusnya. Jelas? Ketiga, memegang mushaf. Ini terjadi perselisihan pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau mushafnya full Al-Quran, full, tidak ada terjemahannya, maka wajib baginya berwudu. Kenapa? Karena adanya dalil. La yamassuhu illal mutahharun. Bahwa Al-Quran itu tidak disentuh kecuali siapa orang-orang yang sudah bersuci atau disucikan. Ya, tidak boleh. Tapi kalau Al-Qurannya terjemahkan boleh. Kenapa? Karena bukan Al-Quran secara sempurna namanya. Ada terjemahan kayak buku-buku yang ada Al-Qurannya. Itu bedanya. Tapi kalau semuanya full Al-Quran, maka apa tadi hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau bercampur ada Al-Quran, ada terjemahannya, maka hukumnya sunnah. Itu pendapat yang paling kuatnya. Tapi seseorang yang hendaknya mencari keridhaan Allah, dia tidak perhatikan wajib ke sunnah, pokoknya berwudu, karena dia selalu menjadi mau yang terbaik. Karena yang terbaik adalah seseorang beribadah kepada Allah dengan apa? Dia jaga wudunya. Jangan kamu baca Al-Quran, tidak baca Al-Quran, dia berzikir dimanapun dalam keadaan berdiri, berbaring, tetap paling baiknya dia berwudu. Karena berwudu, coba lihat Bilal. Pernah Nabi takjub. Ya Bilal, apa yang kau amalkan ya Bilal? Bilal ini seorang budak yang hitam dari Habasyah, jelek tidak dipandang. Tapi Nabi takjub, Bilal, apa yang kau lakukan Bilal sampai saya mendengar terompahmu di dalam surga? Apa itu terompah? Sendalnya. Nabi sudah dengar sendalnya Bilal di surga, padahal Bilal masih ada di dunia. Kata Bilal apa? Ya Rasulullah, tidak ada yang saya amalkan kecuali setiap saya berhadas, saya melakukan wudu, kemudian saya sholat 2 rakaat. Ya, ini apa? Salah satu menjaga wudu sebab terbesar memasukkan seseorang ke dalam surga sebelum kematiannya. Ya, ini luar biasa. Nah, keutamanya. Iya. Biar bukan waktu sholat, karena sholatnya apa? Sholat sunnah. Iya. Niatnya sholat apa? Sholat sunnah wudu, mumtaz. Mumtaz. Langsung mau praktek rezeki. Pergi ke WC dulu, ambil wudu, langsung sholat di sini. Ini. Kemudian disunnahkan wudu dalam keadaan berikut. Dari Sauban radhiyallahu anhu berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yuhafadhu 'alal wudu'i illa mu'minun."
Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang yang beriman. Ya, ini dulu saya belajar sekitar 9 atau 8 tahun yang lalu. Ya, ketika saya dengar dari guru saya, alhamdulillah sampai sekarang terjaga wudhu saya. Setiap buang air kecil langsung wudhu, buang air kecil langsung wudhu. Tinggal sholatnya yang mau diusahakan. Saya cuma jaga wudhunya. Itu termasuk betapa indahnya ruhnya antum dicabut oleh malaikatul maut, sedangkan antum apa dalam keadaan suci. Ya, enak sekali kematian. Ya, ketika apa? Ketika antum meninggal dicabut dan dalam keadaan suci. Ya, apa susahnya berwudu? Siapa yang tidak mau digugurkan dosa-dosanya? Ya, siapa yang tidak mau diangkat derajatnya? Siapa yang tidak mau dijamin surganya? Belum meninggal sudah didengar terompahnya dalam surga hanya dengan amalan yang kecil. Dengan cara apa? Menjaga wudu. Ya. Kemudian terus menerus dalam keadaan berwudu dalam segala keadaan. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah." Ya, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, artinya kalau mau apa? Tidur. Fatawadda, maka berudulah. Kenapa? Seperti wudu untuk sholat. Seperti wudumu sebagaimana ketika kamu mau sholat. Dari Al-Muhajir bin Ghanfas radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni karitu an adzkurallaha illa ala tuhrin." Ini Nabi Muhammad yang berkata, bahwasanya sesungguhnya aku tidak suka untuk mengingat Allah. Mengingat Allah di mana saja, kapan saja, tidak? Di mana saja, kapan saja. Ya, selalu membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wa la ilaha illallah. Ya, la haula wa la quwata illa billah. Atau membaca Al-Quran. Kata Nabi, saya benci, saya tidak suka kalau saya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kecuali saya dalam keadaan suci. Artinya sudah berwudu? Sudah berwudu. Jadi Nabi tidak pernah batal wudunya. Ya, setiap dia batal wudunya, berwudu lagi. Karena dia benci kalau dia berzikir kepada Allah dan dia tidak dalam keadaan suci. Di sini coba, siapa yang batal wudunya angkat tangan. Yang tidak dalam keadaan berwudu. Apa yang menghalangi Anda untuk tidak di atas wudu? Keluar angin, berwudu lagi. Berwudu sudah kencing langsung berwudu. Nanti sudah hadis ini semuanya berwudu. Ya. Apa itu? Kalau menguap ditutup, jangan sampai mengatakan karena seseorang kalau mengatakan hadoi kos setan, maka setan ketawa. Tidak bisa. Tidak bisa tayamum kecuali orang yang tidak bisa menggunakan air atau tidak ada air. Jelas? Nanti ada pelajarannya tentang tayamum. Sudah, fokus. Adib, Fadil, Arsaka, fokus. Yang ketiga, keutamaan wudu. Coba lihat. Ya. Ini juga bisa ditandai supaya antum terbantu terjawabkan. Apa keutamaan wudu? Qala ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan orang yang suka menyucikan dirinya. Berarti orang kalau suka mensucikan dirinya, suci selalu, apa yang ada? Allah mencintainya. Siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah di sini? Apakah semuanya mau dicintai oleh Allah? Caranya jaga wudu. Karena Allah mencintai wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Suci dari kemaksiatan kepada Allah. Termasuk kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya.
wa yarfa'u bid darajat? Qalu bala ya Rasulullah. Kata Nabi, wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan apa yang menjadi sebab penggugur dosa-dosa kalian, yang mengangkat derajat kalian? Mau? Mereka juga para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah. Iya Rasulullah, siapa yang tidak mau? Mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Isbagil wudu'a 'alal makarihi wa kathartul khata' ilal masjid. Kalau begitu, hendaknya kalian menyempurnakan wudu. Batal wudu, sempurnakan lagi. Batal wudu, sempurnakan lagi. Alal makari, walaupun kalian di atas kebencian. Dingin Ustaz. Dede malam Ustaz. Dede ngantuk ndak enak. Benci. Mau makin tidur pergi ke barudu. Tapi disitulah apa kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan menjadi sebab penggugur dosa kalian, yang mengangkat derajat kalian? Sempurnakan wudu. Batal wudu, sempurnakan. Batal wudu, sempurnakan. Batal wudu, sempurnakan. Terkadang setan menguji. Ya. Ada juga biasa sampai kentut-kentut. Saya pernah diuji karena mau menjaga wudu, sampai tak berapa kali kentut-kentut. Ya, sudah lagi, kentut lagi. Ada 5-6 kali gampang. Ya. Kembung perut, sudah minum kopi belum makan. Ya. Akhirnya, tapi tetap kita jaga. Kalau sudah biasa, itu akan apa? Menjadi ringan. Alhamdulillah. Ya, tidak terasa. Ada seperti Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau wudunya salat Isya, itu juga dia pakai salat subuh. Kenapa? Karena beliau kalau malam menulis hadis sampai di pagi hari. Ya, anak murid terbaik dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, termasuk juga Imam Bukhari, yang kalian baca hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Tahu Imam Bukhari? Imam Bukhari itu setiap di dalam bukunya ada 8.000 hadis lebih. Setiap mau tulis di bukunya satu hadis, beliau berudu, beliau sholat, baru beliau tulis satu hadis. Pindah ke hadis kedua, sholat lagi. Kalau batal wudunya, wudu dulu, baru sholat. Pindah ke hadis ketiga, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Setiap satu hadis berarti kali 8.000 hadis, kali berapa ribu sholat nih? Kurang lebih 16.000 rakaat. Ya, selalu ini. Ya, coba diperhatikan. Kemudian apa lagi? Wa kathratul khata' ilal masjid. Engkau memperbanyak langkah menuju masjid. Ustaz, di mana kita salat subuh? Rapasya. Salat rapasya, di mana salat subuh? Iya. Jauh rumah dari masjid. Dan terlalu. Siapa rumahnya yang jauh dari masjid? Di mana kita salat? Naik motor, jalan kaki. Masya Allah. Arsaka? Masjid. Tapi tetap kita pergi. Tetap di masjid Arsaka. Naik motor, naik jalan kaki. Masya Allah. Raka? Di rumah sholatnya. Ini namanya laki-laki soleha. Bagaimana Ustaz, kan saya pernah dengar hadis kalau selangkah kita ke masjid itu satunya menghapus dosa, satunya lagi mengangkat derajat. Betul. Mana dia naik motor? Ya, maka putarannya putaran rodanya. Ya. Sama. Dia ada keutamaan lain. Kalau menjauh dari masjid, Nabi pernah mau ketika dia imam, Nabi maunya dia digantikan imam, baru pergi membakar orang-orang yang tidak mau ke masjid, membakar rumahnya. Karena saking apanya, pentingnya menuju ke masjid. Dan orang munafik, ciri-cirinya berat mengangkat kakinya menuju masjid, apalagi sholat subuh dan isya. Ya.
Oh, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Apalagi kalau salat subuh, di situ dilihat keimanan. Ya, apakah kuat atau lemah. Kemudian kata Nabi, wa intisarus shalah ba'da shalah, dan engkau menunggu salat sampai muncul salat yang lain. Kemudian kata Nabi, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruju min tahti asfarihi. Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar, maka akan keluar dosa-dosa dari badannya sampai keluar dari kuku-kukunya. Dia sapu tangannya, basuh tangannya dengan wudu, maka air yang mengalir tetesan demi tetesan menjadi penggugur dosanya. Tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu'u. Hiasan seorang mukmin adalah sepanjang anggota tubuhnya yang terkena wudu. Wudu ini nanti di hari kiamat menjadi cahaya. Ya, menjadi cahaya. Kalau suka kena wudu wajahnya, akan menjadi cahaya ketika di alam kubur. Mau diterkam sama ular, mau diterkam sama kalajengking, wudu ini akan menjadi saksi. Salat ini akan menjadi saksi. Puasa ini akan menjadi saksi. Bacaan Al-Quran menjadi saksi. Jangan. Saya ini temannya yang selalu dia temani. Ketika di alam kubur tidak ada lagi teman, itulah yang menemani kita, amal-amal soleh kita. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu amaluh illam salat." Ketika anak cucu Adam meninggal, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Ya, yang dia sedekahkan untuk senantiasa kebaikannya mengalir. Au ilmu yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmunya tentang wudu dia amalkan, ilmunya tentang salat dia amalkan, ilmunya tentang puasa dia amalkan. Itu ilmu yang bermanfaat, yang menemaninya ketika sudah meninggal. Awaladun soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya, ini pentingnya. Kemudian tata cara wudu, insyaallah taala akan kita lanjutkan. Kita ambil pembahasannya saja bahwa wudu. Apa bingung tak? Bisa, tidak apa-apa. Kan bisa juga berudu semuanya di wastafel, nanti kakinya dikerang. Jangan dipersulit sesuatu yang bisa dimudahkan. Tapi di sini ada salah cetakan ya. Coba dilihat. Yang pertama, harus diperhatikan dulu kewajiban wudu, tata cara wudu, dilihat di halaman 30 di ayat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil siapa? Orang-orang beriman. Bukan orang munafik. Bukan orang kafir. Bukan orang yang masih muslim tapi sudah beriman, sudah masuk ke dalam hatinya itu keimanan. Apa itu? Idza kuntum ilas salati faksilu wujuhakum. Jikalau kalian ingin berdiri menuju salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Mana itu wajah? Segala yang dimana kerangka itu dianggap ke depan. Ini semuanya ini yang ada garis-garisnya di samping sini itu wajah. Iya, sampai sini ini yang tumbuh jenggot. Ya, garisnya ini ada, ini tulan-tulannya jelas. Apa kata Allah? Wa aydiyakum ilal marafiq, dan begitu juga tangan-tangan kalian sampai siku. Jadi tangan sampai siku. Coba lihat, pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian basuhlah kepala-kepala kalian. Ya. Wa arjulakum ilal ka'baini, begitu juga kaki sampai mata kaki. Jadi gimana, berapa disebut? 3. Coba ulang, perhatikan. Wajah. 1. Yang kedua tangan sampai siku. 2. Yang ketiga kepala. Yang keempat kaki sampai mata kaki. Ini saja wajib. Kalau ada orang berwudu, dia sudah sempurnakan yang keempat, sudah sah wudunya. Ustaz, tidak kumur-kumur.
Tidak wajib. Ustaz, tidak cuci tangan dulu. Tidak wajib. Sunnah. Jadi kalau ada orang langsung cuci muka, cuci tangan sampai siku, cuci kepala, cuci kaki sampai mata kaki, sudah sah sholatnya. Itu dulu kewajiban. Paham? Coba ada yang nyarkan. Apa-apa tadi kewajiban wudu? 1, muka. 2, kepala. Tidak boleh tidak tertib. Kewajibannya tertib. Apa itu? Apa dulu? Muka dulu atau tangan sampai siku dulu? Baru kaki sampai mana? Sampai mata kaki. Kemudian kewajiban setelahnya harus tertib. Kenapa? Karena dalam Al-Quran menyebutkannya tertib tidak? Tertib. Tidak boleh ada, Ustaz, kakiku kotor, kaki mau dulu deh. Masa mau baru muka, baru kepala? Ya, tidak boleh. Harus tertib dari muka, tangan sampai siku, kepala, dan kaki. Jelas? Jelas. Kemudian menjadi pertanyaan. Kalau muka kan jelas. Makanya kenapa ada yang menganggap kumur-kumur itu dan hidung wajib? Karena kumur-kumur tempatnya di mulut, mulut tempatnya di mana? Di wajah, di muka. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kumur-kumur termasuk wajib. Kenapa? Karena dia bagian dari muka. Ya, walaupun pendapat imam yang lain tidak, dia termasuk sunnah. Tapi kalau mau keluar dari perbedaan pendapat, membasuhnya lebih aman. Tetap pakai kumur-kumur, tetap masukkan air di hidung, namanya istinsar dan istinsyak. Masukkan air di hidung, istinsyak, keluarkan air dari hidung, namanya istinsar. Jelas sampai sini? Jelas. Jadi kenapa mulut kumur-kumur dianggap wajib? Karena dia berada di muka dan ada yang menganggap dia bagian dari muka. Sekarang kepala. Tadi kan disebutkan dan basuhlah kepalamu. Itu saja. Tidak disebutkan semua kepala kah? Separuh kepala kah? Sepertiga kepala kah? Atau yang jelas ada di kepala. Biar begini, dikasih begini jadi udah saham. Itu juga terjadi perbedaan pendapat. Karena adanya di ru'usikum. Ada yang mengatakan sebagian kepala. Kalau Imam Syafi'i yang jelas ada tersentuh minimal 3 jari. Kalau ada seorang perempuan di masjid umum tidak ada tertutup hijabnya, dia pakai cadar. Kalau dia buka tersingkap auratnya, maka boleh dia tidak buka kudungnya, dia kasih masuk saja begini. Yang jelas tersentuh 3 jari. Terserah. Tapi kalau mau sempurnanya dari depan sampai ke belakang. Dari belakang ke depan kembali. Itu paling sempurnanya. Boleh juga dari belakang ke depan. Dari depan ke belakang kembali. Boleh juga 1 kali ke belakang. Atau 1 kali dari belakang ke depan boleh. Atau boleh juga asal ada. Yang tidak boleh kalau tidak disebut. Maka batal sholatnya karena tidak sempurna wudunya. Telinga tidak disebut. Telinga itu tadi ada juga yang berpendapat telinga karena dia terletak pada kepala maka dia termasuk wajib. Ya, enggak sebenarnya karena kita kan kalau memang dianggap maka diberi telinga, tapi sempurnanya itu tadi Nabi contohkan kepala kemudian dikasih apa lagi telinga. Itu kan cara sempurna sebagaimana yang antum ketahui kan. Sekarang kita masuk. Boleh. Yang tidak bisa kasih masuk kepala atas dalam kerang. Ya, boleh. Lihat tata cara wudu. Tata cara wudu 1, menghadirkan niat di hatinya. Tidak ada niat nawaitul wudu. Tidak ada disebutkan lirafil adati asghari pada lillahi ta'ala, itu tidak ada dalilnya. Jadi niat itu di mana?
Di hati, tidak boleh dilafazkan. Ya, mengangkat hadas kecil. Kalau dia mimpi basah, maka apa? Dia berniat untuk mengangkat hadas besar dan seterusnya. Yang kedua, kemudian berkumur dan beristinsyak, memasukkan air ke hidung dan dengan satu telapak tangan. Ini perhatikan. Jadi saya fokuskan. Jadi dia apa tadi? Cuci tangan, membaca bismillah, niat. Kemudian masuk berkumur-kumur istinsyak. Apa itu istinsyak? Kasih masuk air di hidung tapi dengan tangan kanan, bukan dua tangan. Dengan tangan apa saja? Kenapa? Karena kalau dua tangan banyak sekali airnya. Baru kalau dia hisap di hidung, makanya caranya sedikit air, satu tangan saja. Dia masukkan di hidung, dia hisap supaya apa? Kalau terhisap air di hidung, maka keluar semua penyakit karena hidung ini yang masuk ini apa? Ada penyakitnya di hidung, banyak debu, banyak parasit, banyak kotoran. Ketika kita bersihkan, itu menjadi kesehatan. Bahkan diteliti bahwasanya orang yang mengisap air pada hidungnya itu kalau terkena saraf bagian kepalanya itu meningkatkan tingkat apa? Kekuatan hafalannya. Makanya kita keras, tapi syaratnya apa? Ketika tidak berpuasa. Kalau berpuasa tidak boleh keras. Kenapa? Karena jangan sampai tembus ke tenggorokan. Airnya dari hidung masuk. Di sini tembus. Tidak boleh. Jelas sampai sini? Kemudian, ayo fokus sedikit. Kemudian fokus. Cara keluarnya bagaimana? Apakah masuk saja? Tidak. Dikeluarkan pakai tangan kiri. Selalu hal-hal kotor pakai tangan kiri. Kemudian setelah itu coba lihat di gambar 3. Kemudian membasuh wajah. Coba lihat. Coba lihat nomor 4. Ini nomor 4, nomor 5 terbalik gambarnya. Coba dulu perhatikan. Ayo, tidak ada cerita. Ini, ayo lihat gambarnya. Itu gambarnya terbalik. Rezeki, lihat gambarnya. Membasuh tangan, tapi di situ gambarnya apa? Mencuci muka. Sedangkan kelima, membasahi kedua telapak tangan dengan air lalu mengusap kepada kepalanya. Sedangkan apa dia nak basuh? Ya, siku, tangan sampai siku. Terbalik-balik. Ya, jadi diubah gambarnya, diubah kodenya. Ya, ya. Nomor 6 ini apa Ustaz? Jadi dia dari mulut, muka, kalimatnya yang berbeda ya, kalimatnya yang berbeda dan sesuai dengan gambar. Membasuh tangan nomor 5 kan begini dia. Coba lihat ini gambar. Ini apa? Kalimat-kalimat. Ya. Ini gambar. Suratul. Di sini juga ada gambar. 3. Begini ini kalimat-kalimatnya. Maka kalimat ini gambar ini cocoknya serasi dengan ini. Coba lihat. Serasi tidak? Karena membasuh tangan, sedangkan di situ apa gambarnya membasuh ya. Jadi itu dia, itu kebalikannya. Sedangkan membasuh wajah itu ada di nomor 6. Kemudian membasuh wajah dari tempat wudunya. Itu terbalik. Jadi nomor 4 itu lari ke generasi nomor 6. Nomor 5 lari ke sini. Baru ini ke sini. Nomornya nomor 7. Ya itulah terbalik-balik. Nomor 5 lari kemana Ustaz? Coba lihat disesuaikan gambarnya. Ya, ini jangan dulu saya lihat, perhatikan lagi. Nomor 5 tidak di nomor 4.
Nomor 2 sama 3 juga terbalik, Ustaz. Nomor 5 sama 4. 2, 3. Ustaz, nomor 5. 2, 3 tidak. Sama pengertiannya. Oh iya, gambarnya juga ya. Ya. Ini buku dilipat saja, jangan dipakai. Jangan dipakai anunya, lipat saja yang digambar itu. Kita fokus pada anu. Kemudian baca apa? Baca. Ayo kita fokus di halaman 32. Halaman 32. Jadi pertama niat. Yang kedua air yang dipergunakan adalah air yang suci. Jelas? Yang ketiga menghilangkan apa saja yang menghalangi sampai air ke kulit. Seperti kalau baju harus diangkat begini. Ya. Kalau ketat sekali tetap dia angkat. Kecuali kalau dia berada dalam suatu kolam, dia yakin bahwa tembus itu bajunya, maka tidak mengapa. Kalau misalnya di kolam atau berenang di laut, kentu, langsung dia niatkan, dia kasih masuk kepalanya, niat berwudu langsung gini. Dia sudah menyatakan berwudu. Misalnya dia berenang mengapu, tapi pasti kentu, tapi dia orang yang menjaga wudunya. Maka dia cukup alat yang digelamkan dirinya niat berwudu. Saya niat berwudu. Kayak di mandi. Seperti juga mandi. Ya, jadi boleh orang langsung loncat di kolam. Niatnya mandi wajib atau niatnya berwudu boleh. Ustaz, kalau misalnya Ustaz mandi kita bangnya tak berwudu pas boleh. Boleh kah? Lumayan. Nanti kita kalau mandi gitu bang bisa mandi itu salah. Boleh. Ya. Niat boleh. Tapi paling utama Nabi kalau caranya mandi Nabi kalau sudah buang air bersihkan dulu pakai tangan kiri. Setelah itu beliau tidak memegang lagi kemaluannya. Ya, tidak memegang. Setelah itu beliau berwudu dulu. Kalau sudah berwudu baru mandi. Tapi beliau mengakhirkan kakinya. Beliau tidak cuci kaki. Jadi sudah tangan, kumur-kumur, muka, tangan sampai siku, kepala, langsung selesai. Sudah itu Nabi mandi. Nanti mau keluar dari WC, baru cuci apa? Kaki. Saya selama dengar hadis ini itu yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi saya berwudunya di mana? Nanti di tadi. Tadi kalau di WC saya biasa pakai handuk, keluar dulu, baca basmalah, baru masuk lagi ke WC, baru pakai shower dulu. Jangan main. Ya, ayo zikri bagus itu. Sekarang yang ketiga menghilangkan apa saja yang menghalangi sampai ke kulit. Ya. Kuku berarti perempuan. Termasuk itu dilarang. Ya, kecuali pacing dikecualikan. Kalau pacingnya asli, bukan kuteks. Kalau kuteks dilarang ya. Coba. Kewajiban rukun-rukun wudu. Ayo dilihat rukun-rukun wudu. Perhatikan, ayo digaris bawahi. Furudul wudu adalah perkara yang tidak sah wudu kecuali dengannya. Ini kasih garis bawah. Halaman 32 paling bawah. Furudul wudu adalah perkara yang tidak sah wudu kecuali dengannya. Barang siapa meninggalkan salah satu atau sebagiannya tanpa udzur, maka tidak sah wudunya. Ada 6 kewajiban wudu. 1. Membasuh wajah, termasuk membasuh wajah adalah berkumur dan istinsyak. Ini tadi pendapatnya siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal atau dikenal Imam Hambali. Yang kedua membasuh kedua tangan termasuk siku. Mengusap kepada kepala seluruhnya termasuk kedua telinga. Membasuh kedua kaki termasuk mata kaki. Yang terakhir, yang kelima tertib sesuai urutan anggota wudu. Tidak boleh kaki dulu baru muka. Yang keenam mualah, berkelanjutan. Tidak boleh sudah cuci muka pergi dulu cerita. Sebentar pi lagi cuci lagi tangan sampai siku. Nah lanjuti ceritanya lagi baru pina cuci kakinya. Tidak boleh.
Apa itu Ustaz syaratnya? Kalau cerita sedikit boleh? Boleh. Selama belum misalnya cuci muka, belum kering mukanya, dia sudah cuci tangan sampai siku, maka itu termasuk tidak dikatakan memutus. Ustaz, kalau misalkan berwudu sambil cerita. Tidak apa-apa, karena cerita dalam wudu tidak membatalkan wudu. Saji. Ya. Boleh. Tapi apa? Siapa ini paling belakang? Tapi syaratnya apa tadi? Jangan cerita sampai kering wudunya. Dilanjut. Misalnya sudah cuci muka, kering nih, baru lagi cuci tangan. Tidak boleh. Jelas? Yang terakhir, mualah berkelanjutan. Ketika mencuci anggota wudu tersebut, tidak boleh memisahkan anggota wudu dalam waktu yang lama. Yakni mengakhirkan mencuci anggota wudu yang berikutnya sehingga anggota wudu sebelumnya sudah kering. Sunnah wudu, pembatal wudu insyaallah di pertemuan selanjutnya. Adapun sekarang dijawab soal-soal yang ada, yang sudah selesai bisa istirahat. Sampai halaman yang kita pelajari, halaman 33. 32 saja. 32 juga tidak ada pertanyaan, berarti sampai halaman 30 saja. Tapi mulai dari halaman 1 ya. Halaman 1. Sabar dulu, satu dulu. Ini dulu, setelah ini. Kasih ini tidak, kasih di atas begini supaya saya periksa dari bawah. Siapa yang ketiga? Ini. Ya. Ya. Pokoknya sampai halaman 30 semua dari halaman 1. Siapa ini belum ini? Siapa punya buku ini? Oh, bukan. Mana? Ini Ustaz. Belum diambil Ustaz, kan tadi dikumpul nih. Dikasih lagi. Belum ada kerja. Ini siapa ini? Jelas buat saya. Belum juga ke? Belum ini. Ini diisi juga Ustaz. Apa? Sabar. Saya periksa dari bawah. Kasih di atas di sini diputar. Ustaz diisi ini Ustaz. Iya di sini. Apa ini sini? Sabar. Apa ini? Ustaz.